Suling Emas, Jilid 6 Bagian 1. Lucian menyatakan bahwa ia ingin sekali memperdalam ilmu kepandaiannya agar kelak dapat diturunkan kepada putranya. Atau setidaknya, kelak takkan dapat terhina lagi oleh orang-orang sakti, seperti pernah mereka derita ketika mereka bentrok melawan orang-orang sakti. Akan tetapi, Kam Si Ek menjawab bahwa bukanlah ilmu silat yang dapat melindungi manusia, melainkan watak yang baik. Demikianlah, percekcokan-percekcokan kecil timbul, disusul dengan percekcokan-percekcokan besar. Kam Si Ek yang berwatak keras dan jujur tidak mau mengalah. Dan akhirnya, tak dapat dicegah lagi, rumah tangga yang tadinya penuh kebahagiaan itu menjadi berantakan. Pada suatu pagi yang cerah, kegelapan meliputi rumah Panglima Kam Si Ek karena istrinya tidak berada di dalam kamarnya. Liu Lucian berjiwa petualang. Hanya sehelai kertas ditinggalkan berikut beberapa huruf tulisannya. Kam Si Ek, kita berpisah untuk selamanya. Kau boleh menikah lagi dengan seorang yang kau anggap cocok dengan keadaanmu. Aku titip Busong, kelak kalau aku sudah berhasil, akan kujemput dia. Liu Lucian. Kam Si Ek menjadi pucat mukanya ketika ia menjatuhkan diri di atas kursi dalam kamar sambil memegang surat itu dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa ia telah salah pilih dalam perjodohan, bahwa watak istrinya itu sama sekali berbeda dengan wataknya. Berbeda watak, berbeda paham. Namun sebagai seorang laki-laki ia menerima penderitaan dari kesalahan ini dengan hati tabah. Betapapun juga, ia mencinta istrinya itu. Sekarang hatinya menjadi kosong dan perasaannya perih melihat kenyataan pahit bahwa istrinya meninggalkannya. Terbayang percekcokan mereka malam tadi ketika Lucian untuk kesekian kalinya membujuknya untuk meletakkan jabatan dan melakukan perantauan. Si Ek, demikian istrinya berkata marah. Istrinya itu sejak menikah menyebut namanya begitu saja. Kau sendiri bilang bahwa kerajaan Tang muda ini tidaklah sama dengan kerajaan Tang yang telah roboh, bahwa kerajaan ini menjadi sarang koruptor dan medan perebutan kekuasaan. Apalagi rajanya mengandalkan bimbingan seorang kejam dan jahat seperti Kong Lo Sengjin, mengapa kau masih mau diperkuda oleh pemerintah macam itu? Lucian, istriku, jangan kau salah mengerti. Aku sama sekali bukan menghambakan diriku kepada orang-orang tertentu, melainkan kepada negara dan bangsaku. Itulah sebabnya mengapa aku bisa mengatakan bahwa kerajaan Tang muda ini tetap bukan pemerintahan yang baik, dan sesungguhnya aku sama sekali tidak ikut-ikut dengan kelaliman mereka. Aku bertugas menjaga keamanan di perbatasan barat untuk menghalau musuh dari luar yang hendak mengganggu wilayah kita, bertugas mengamankan keadaan daerah ini dari gangguan orang-orang jahat. Apa bedanya? Lucian panas dan mukanya merah, menambah kecantikannya. Kau kurung dirimu dengan tugas, dan kau kurung diriku pula dengan kekukuhanmu. Si Ek, kenapa kau tidak mau menerima permintaanku? Ah, kiranya cintamu terhadapku sudah mulai luntur. Lucian bersungut-sungut, akan tetapi dia tidak menangis, tidak seperti kebiasaan kaum wanita kalau bertengkar. Lucian, mengapa kau selalu berpemandangan sempit terhadap hubungan suami istri? Ketahuilah, istriku, cinta kasih antar suami istri haruslah lebih masak, tidak seperti cinta kasih muda-mudi yang belum terikat oleh pernikahan. Cinta muda-mudi masih mentah, hanya terdorong rasa saling suka dan mabuk oleh daya tarik masing-masing. Akan tetapi, cinta kasih suami istri lebih mendalam, lebih matang, dan libat-melibat dengan kewajiban, saling berkorban, dan mengurangi mementingkan diri sendiri. Sekarang ini, aku menjalankan kewajibanku sebagai suami dan ayah. Kau tinggal di sisiku melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu, apalagi kekurangannya? Kalau kau ajak aku dan anak kita pergi merantau, bukankah itu berarti kita sama-sama melarikan diri dari kewajiban? Bagaimana pula dengan pendidikan Busong? Kau tahu sendiri, anak kita itu maju sekali dalam ilmu surat. Lucian menggebrak meja dengan tangannya sehingga ujung meja tebal itu menjadi somplak. Cukup, bosan aku mendengar kuliahmu. Kalau aku tahu bahwa cintamu terhadapku hanya untuk membuat aku terikat kewajiban-kewajiban, tidak sudi aku. Sambil berkata demikian, Lucian lari memasuki kamar dan membanting pintu keras-keras. Kam Si Ek berdiri tercengang dan terpaku memandang meja, berulang kali menarik napas panjang. Kemudian ia pun memasuki kamar lain karena tidak mau membuat istrinya makin marah. Ia tahu bahwa kalau sedang marah begitu, istrinya sama sekali tidak suka didekatinya. Di dalam kamar, Kam Si Ek duduk termenung sampai akhirnya ia tertidur dengan duduk, mukanya disembunyikan di atas kedua lengan. Dan pada pagi harinya, baru ia tahu bahwa istrinya telah pergi meninggalkannya, meninggalkan putra mereka. Dia yang sudah mengenal baik watak istrinya,
tahu pula bahwa percuma saja kalau ia mengejar. Percuma pula kalau ia menanti. Istrinya tidak akan mau kembali, karena watak istrinya itu, sekali mengeluarkan kata-kata, akan dipegangnya sampai mati. Baru 7 tahun mereka menikah. Ia baru berusia 29 tahun. Lucian baru berusia 25. Mereka berdua masih muda dan sudah harus berpisah. Kam Si-ek merasa betapa berat derita hidup yang dialaminya. Apalagi kalau Bu Song, putranya yang baru berusia 6 tahun itu bertanya tentang ibunya, serasa dicabik-cabik hatinya. Putranya itu cerdik sekali, dan agaknya putranya yang berusia 6 tahun itu sudah dapat menduga apa yang terjadi antara ayah dan bundanya. Apakah ibu nakal dan ayah mengusirnya? Apakah kesalahan ibu? Berkali-kali Bu Song bertanya, dan selalu Kam Si-ek menjawab bahwa ibunya sedang pergi ke selatan, menengok kakeknya yang sedang menjadi ketua bengkau di Nanchao. Bu Song tidak menangis, hanya menyatakan heran dan tidak percaya mengapa ibunya pergi begitu saja tanpa pamit kepadanya. Pergi tidak mengajak ayahnya ataupun dia. Ketika anak itu mendesak-desaknya, Kam Si-ek yang sedang pusing dan duka itu membentaknya dengan keras. Sejak itu, Bu Song tidak mau bertanya lagi tentang ibunya, akan tetapi diam-diam anak ini hatinya penuh pertanyaan dan menduga-duga siapa yang bersalah antara ayah dan ibunya. Ia sudah terlalu sering mendengar ayah dan ibunya bercekcok. Ia tahu bahwa mereka bertengkar tetapi tidak tahu apa urusannya, dan tidak tahu pula siapakah sebetulnya yang salah di antara mereka. Semenjak istrinya pergi meninggalkannya, hidup seakan-akan hukuman bagi Kam Si-ek. Setelah Lucian pergi, barulah ia merasa betapa sunyi rasanya, dan betapa tiada kegembiraan sama sekali dalam hidupnya. Kalau keadaan kerajaan Tang Muda tidak seburuk itu, agaknya ia akan mendapat hiburan dengan pekerjaannya. Akan tetapi, keadaan kerajaan Tang Muda ini benar-benar seperti yang digambarkan Lucian dalam pertengkaran mereka. Memang betul bahwa kerajaan Liang yang merobohkan dinasti Tang itu dapat dihancurkan, dan dapat pula didirikan kerajaan Tang Muda dengan pimpinan para keturunan keluarga Raja Tang, namun keadaannya sudah amat buruk dan rusak. Pimpinan muda itu hanya sekelompok orang-orang yang mengumbar nafsu, orang-orang yang mengejar kesenangan belaka, mengejar kedudukan dan kemuliaan. Setelah memperoleh kedudukan dan kemuliaan, orang-orang yang tadinya menjadi pejuang gagah berani menjadi lupa sama sekali akan tujuan perjuangan mereka. Setiap orang pejuang tadinya bercita-cita menghalau penindas, menghalau kelaliman demi kesejahteraan rakyat jelata, demi nusa dan bangsa. Akan tetapi, begitu para pejuang ini merasakan kenikmatan dari kedudukan dan kemuliaan, maboklah mereka dan lupalah mereka akan cita-cita luhur itu. Masa bodoh rakyat yang melarat tertindas. Masa bodoh orang lain. Aku yang berjuang mati-matian. Aku yang bertaruh nyawa. Aku pula yang harus senang. Mengapa memikirkan orang lain? Begitulah kira-kira bantahan dan sanggahan mereka apabila sewaktu-waktu suara hati pejuang menuntut mereka di dalam hati sanubari. Namun, di dunia ini tiada yang kekal. Kesenangan tidak, kedudukan pun tidak. Semua pasti berakhir. Kesenangan dan kesusahan silih berganti mengisi hidup. Semua serba berputar. Selama manusia mengenal suka, tentu ia akan bertemu dengan duka. Siapa yang mengabdi kepada duka, pasti sekali waktu akan diperbudak suka. Inilah hukum timbal balik yang tak terbantahkan lagi. Yin Yang, titik kedua ujung poros yang memutar segala sesuatu di alam maya pada ini. 3 tahun semenjak Lucian meninggalkan Kam Si-ek tanpa pernah ada berita, maka Kam Si-ek mengalami pernikahannya yang kedua. Gadis pilihannya kali ini adalah putri seorang Siu Chai, gelar sastrawan, bernama Chiu Bewehua. Tentu saja tidak secantik Liu Lucian karena putri Bengkau Chu itu memang memiliki kecantikan yang sukar dicari keduanya. Akan tetapi Chiu Bewehua terdidik sebagai seorang wanita yang halus perangainya, bersusila, dan berkebudayaan tinggi. Yang mendesak Kam Si-ek adalah sucinya sendiri, yaitu Lai Kuilan yang sekarang telah menjadi Nikou, pendeta wanita, di kelenteng Kuan Im Bio, dan berjuluk Kuilan Nikou. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Lai Kuilan ini pun menjadi korban asmara. Ia jatuh hati kepada Kui Seng, kemudian patah hati melihat Kui Seng terjungkal di dalam jurang yang pasti akan membawa maut bagi pendekar itu. Inilah sebabnya mengapa Lai Kuilan kini menjadi seorang Nikou, setelah ia tertarik oleh ajaran dan ceramah para pendeta wanita yang sering dikunjunginya. Kuilan Nikou yang menyaksikan kehancuran rumah tangga sutenya, menjadi ikut berduka. Maka dari itu, dialah yang mendesak kepada Kam Si-ek untuk menikah lagi, karena hal ini selain perlu bagi Kam Si-ek sendiri, juga amat perlu bagi Bu Song.
Anak itu tentu saja memerlukan kasih sayang seorang ibu, dan karena ibunya sendiri sudah pergi meninggalkannya, sebaiknya dicarikan pengganti seorang ibu yang baik budi. Dan pilihan mereka jatuh kepada Ciu Bewehua, putri tunggal sastrawan Ciu Kuan yang hidup menduda di dusun Tingchun di kaki Gunung Chinlingsan, di lembah Sungai Han. Upacara pernikahan antara Kam Si-ek dengan Ciu Bewehua dilangsungkan secara sederhana sekali. Namun karena Kam Si-ek adalah seorang jenderal muda yang terkenal dan disegani, maka tetap saja menjadi meriah dengan datangnya para pembesar dan orang-orang ternama. Akan tetapi, setelah perayaan pesta pernikahan itu selesai, muncullah peristiwa-peristiwa yang membuat hati Kam Si-ek lebih menderita lagi. Tepat pada malam pernikahannya, ketika para tamu sudah pulang, di waktu malam sunyi dan kedua mempelai sudah memasuki kamar pengantin, tiba-tiba jendela kamar itu diketuk orang dari luar dan ada suara membentak, "Kam Si-ek, kalau kau benar laki-laki, keluarlah." Mendengar suara ini, Ciu Bewehua menjadi pucat dan mempelai wanita ini memegang lengan suaminya sambil berkata dengan suaranya gemetar, "Harap jangan layani orang itu." Tentu saja Kam Si-ek menjadi curiga. Sebagai seorang laki-laki yang gagah perkasa, mana mungkin ia tidak melayani orang yang menantangnya seperti itu? Ia memandang tajam wajah istrinya, lalu bertanya, "Mengapa? Siapa dia?" Dalam suaranya jelas terkandung kecurigaan dan penasaran. Tiba-tiba Ciu Bewe menangis sedih. Lalu terisak-isak berkata, Dia, itu Giam Suilok, orang sekampung denganku. Dia, seorang jago silat muda di kampung kami, dan dia pernah melamarku akan tetapi, ditolak oleh ayah. Biarpun dia seorang pendekar yang terkenal baik, namun ayah tidak suka, karena dia buta huruf. Dia telah bersumpah hendak menjadi suamiku dan kalau aku menikah dengan orang lain, maka dia akan memusuhi suamiku. Harap kau suka menaruh kasihan, dan jangan melayaninya. Kam Si-ek mengerutkan keningnya. Mana ada aturan begini? Biarpun disebut pendekar oleh istrinya, jelas bahwa pemuda itu seorang yang tidak tahu aturan. Setelah ditolak lamarannya, bagaimana berani bersumpah hendak memusuhi siapapun yang menjadi suami Bihua? Dan kalau dia tidak mau melayaninya, bukankah ia akan disangka pengecut dan penakut? Kau bilanglah terus terang, apakah sebabnya kau melarangku melayaninya? Apakah kau suka kepadanya? Bewehua masih menangis ketika ia menjatuhkan dirinya berlutut di depan suaminya. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Bukankah aku sudah menjadi istrimu? Jiwa ragaku kuserahkan kepadamu, bagaimana pikiranku dapat mengingat laki-laki lain? Suamiku, aku memohon kau tidak melayaninya, karena aku tidak ingin kalian bertempur, kemudian seorang di antara kalian terluka atau terbunuh. Kau suamiku, tentu saja aku berpihak kepadamu. Akan tetapi, dia terkenal sebagai seorang yang gagah dan baik di kampung kami, dia bukan orang jahat. Kam Si-ek mengangkat bangun istrinya dan memeluknya. Jangan kau khawatir, aku akan menasehatinya. Kalau tidak terpaksa, aku takkan bertanding dengannya. Kembali daun jendela diketuk dari luar. Kam Si-ek, aku Gam Suilok dari Chinlingsan. Ada urusan di antara kita berdua yang harus diselesaikan sekarang juga. Apakah kau benar-benar tidak berani keluar? Kau tunggulah. Kam Si-ek lalu melepaskan istrinya, menyambar senjatanya, dan membuka daun jendela, terus melompat keluar. Di pekarangan belakang rumah, tempat yang sunyi, di bawah sinar bulan purnama, ia melihat seorang laki-laki muda yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Sinar mata orang itu muram, akan tetapi wajahnya membayangkan kegagahan dan kejujuran. Biarpun merasa tak senang melihat orang ini begitu tidak tahu aturan, namun sedikitnya Kam Si-ek kagum akan keberanian dan kejujurannya. Orang si Giam, baru saja istriku bercerita tentang dirimu. Kau seorang laki-laki, bagaimana begini tak tahu aturan dan tak tahu malu? Dia sudah menjadi istri orang, mengapa kau masih saja mengejar-ngejar? Apakah di dunia ini hanya ada dia seorang wanita? Perbuatanmu datang malam ini, benar-benar merupakan penghinaan bagiku. Akan tetapi, mengingat bahwa kau bertindak karena kebodohanmu, aku mau maafkan dan harap kau segera pergi dari sini, jangan memperlihatkan diri lagi. Perkara ini habis sampai di sini saja. Giam Suilok mengertak gigi dan berkata, suaranya lantang penuh kegeraman hati, Kam Si-ek, enak saja kau bicara. Semenjak kecil aku mengenal Bihua. Belasan tahun aku melihatnya, aku mimpikan dia, dan ayahnya menolak lamaranku karena aku seorang miskin dan bodoh. Karena itu, aku sudah tak dapat hidup lagi kalau tidak dapat berjodoh dengan Ciu Bewehua. Aku sudah bersumpah akan mati di ujung senjata siapa yang menjadi suaminya, atau membunuh suami itu.
Sekarang dia menjadi istrimu. Nah, mari kita selesaikan persoalan ini. Kau harus mati di tanganku atau aku yang akan mampus di tanganmu untuk mengakhiri penderitaan batin ini. Sambil berkata demikian, Giam Suilok mencabut goloknya. Kam Si Ek menjadi marah. Kau benar-benar seorang yang berwatak berandalan dan tidak menggunakan aturan. Tak perlu banyak cakap. Pendeknya, berani atau tidak kau mengakhiri urusan ini di ujung senjata? Kalau tidak berani, sudahlah. Sedikitnya aku tidak akan menderita lagi karena tahu bahwa ayah Bewehua memilih kau bukan karena kau lebih gagah daripadaku, melainkan karena kau seorang panglima, biarpun hanya panglima pengecut. Tutup mulut, lihat golokku siap menandingimu, bentak Kam Si Ek yang juga sudah mencabut golok emasnya. Giam Suilok tertawa bergelak lalu menerjang maju, dan terjadilah pertandingan hebat dan seru antara kedua orang itu. Pemuda tinggi besar bermuka hitam itu bertanding dengan nekat. Goloknya menyambar-nyambar dengan amat cepat dan kuat. Agaknya bernafsu sekali untuk segera merobohkan lawan yang amat dibencinya karena telah mengawini wanita yang menjadi idaman hatinya. Kalau saja ilmu silatnya agak lebih tinggi tingkatnya, agaknya Kam Si Ek akan repot menghadapi terjangan penuh nafsu dan nekat ini. Akan tetapi, ternyata tingkat kepandaian Giam Suilok tidaklah sehebat nafsunya, dan dibandingkan dengan Kam Si Ek, ia kalah jauh. Dengan tenang sekali Kam Si Ek menggerakkan golok emasnya menangkis sampai belasan jurus. Kemudian, setelah ia melihat kelemahan lawan dan banyaknya kesempatan terbuka karena kenekatan itu, mulailah ia menerjang dan membalas. Akan tetapi, Kam Si Ek tidak berniat membunuh lawannya yang sama sekali tidak mempunyai dosa terhadapnya itu, maka setelah melihat kesempatan baik, goloknya menyerempet pangkal lengan kanan lawannya. Giam Suilok mengeluh, pangkal lengannya luka dan goloknya terlepas dari pegangan. Ia tidak mengerang kesakitan, hanya menahan rasa nyeri, lalu berkata, kau menang. Nah, lekas bacoklah leherku, aku tidak ingin hidup lagi. Kam Si Ek tersenyum dan menyimpan goloknya. Justru aku hendak membiarkan kau hidup, sobat. Kau masih muda dan biarlah kau hidup lebih lama untuk menyesali perbuatanmu yang lancang ini. Kelak kau akan merasa malu sendiri akan sepak terjangmu yang bodoh ini. Nah, kau pergilah. Giam Suilok memandang dengan mata bersinar-sinar penuh kemarahan. Kam Si Ek, aku mengaku kalah dan minta mati, akan tetapi kau membiarkan aku hidup, agaknya kau ingin lebih menyiksaku. Akan tetapi, akan datang saatnya aku kembali mencarimu. Sebelum aku mati di tanganmu atau kau mati di tanganku, aku takkan mau sudah. Setelah berkata demikian, dengan tangan kiri ia menjemput goloknya lalu pergi menghilang di balik gelap malam. Kam Si Ek berdiri tertegun, hatinya penuh penyesalan. Ia tidak tahu bahwa sejak tadi, seorang anak kecil berusia 9 tahun mengintai dari balik semak-semak. Anak ini adalah putranya sendiri, Kam Busong. Semenjak beberapa hari ini, Busong mengunci diri di dalam kamarnya dan menangis saja. Malam ini ia membawa buntalan pakaian, diam-diam keluar dari kamarnya, dan terkejut menyaksikan pertempuran di pekarangan belakang. Ia bersembunyi dan mengintai, kemudian setelah ayahnya kembali ke dalam rumah, ia cepat berlari keluar dan lenyap pula di tempat gelap. Dapat dibayangkan betapa duka dan bingungnya hati Kam Si Ek. Pernikahannya yang kedua itu amat cepat disusul dua peristiwa yang mengganjal hatinya. Peristiwa dengan Giam Suilok sudah cukup menjengkelkan, akan tetapi peristiwa kedua, larinya Kam Busong benar-benar membuatnya berduka dan gelisah sekali. Tentu saja ia segera menyebar orang-orangnya untuk mencari, namun hasilnya sia-sia belaka. Anak itu tidak dapat ditemukan, seakan-akan ditelan bumi tanpa meninggalkan bekas. Mula-mula ia menyangka bahwa Giam Suilok yang melakukan penculikan, akan tetapi ketika ia menyuruh orangnya menyelidik, ternyata Giam Suilok kembali ke Chinlingsan, merawat luka dan memperdalam ilmu silat, sama sekali tidak tahu menahu tentang lenyapnya Kam Busong. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Kuiseng? Sengaja kita lakukan ini agar jalan cerita dapat tersusun baik, karena memang ada hubungannya antara tokoh-tokoh yang diceritakan itu. Telah kita ketahui betapa dalam keadaan linglung, Kuiseng telah melayani cinta kasih seorang nenek-nenek di neraka bumi selama belasan hari ketika arus maut di neraka bumi itu meluap airnya dan cuaca menjadi gelap. Setelah cuaca menjadi terang kembali, pikirannya pun menjadi terang dan sadarlah ia bahwa ia telah mencurahkan kasih sayangnya kepada seorang nenek-nenek yang memang menghendaki ia menjadi suaminya. Bagaikan gila, Kuiseng memukuli muka dan kepalanya sendiri, kemudian ia meloncat ke dalam air arus maut, menyelam dan berenang melawan arus. Bukan main kuatnya arus itu, seekor ikan pun agaknya takkan mampu berenang melawan arus itu.
Akan tetapi, selama 3 tahun berdiam di dalam neraka bumi, Kuiseng telah memperoleh kemajuan yang luar biasa. Berkat latihan semedi menurut ajaran kitab semedi, tenaga LW-Kangnya meningkat hebat beberapa kali lipat, sedangkan ilmu silatnya juga tanpa ia sadari telah menjadi hebat luar biasa setelah ia memahami kitab ilmu perbintangan. Kini, menghadapi terjangan arus yang demikian ganasnya, Kuiseng dapat mempergunakan LW-Kangnya, menyelam dan berenang sepenuh tenaga sambil menahan napas. Beberapa kali ia terpukul kembali, namun dengan gigi Kuiseng maju terus. Benturan-benturan dengan batu ketika ia dihempaskan arus maut, tidak terasa oleh tubuhnya yang sudah menjadi kuat dan kebal. Kadang-kadang ia muncul di permukaan air untuk mengambil napas, lalu menyelam kembali dan bergerak maju terus. Bukan main hebatnya perjuangan melawan arus maut ini. Perjuangan mati-matian, dan ia tidak tahu bahwa andai kata 3 tahun yang lalu ia harus melakukan perjuangan macam ini, tentu ia akan tewas. Akhirnya ia dapat keluar dari dalam terowongan dan ketika ia muncul di permukaan air, ia melihat langit menyinarkan cahaya terang benderang, membuat matanya silau karena sudah terlalu lama ia tinggal di tempat agak gelap. Biarpun sudah keluar dari terowongan arus maut, namun sungai yang diterjangnya ini diapit-apit dinding batu karang yang amat tinggi. Ia berenang terus dan akhirnya, sejam kemudian, ia melihat dinding yang biarpun masih amat tinggi dan curam, namun tidak selicin dinding yang telah ia lalui. Cepat ia berenang ke pinggir, menangkap celah dinding batu karang dan mengangkat tubuhnya ke atas. Cepat ia bersila di bawah dinding karang untuk memulihkan tenaganya dan pernapasannya. Akan tetapi, setelah tenaganya pulih, ia teringat akan perbuatannya dengan nenek itu dan tiba-tiba Kuiseng menangis, lalu menampari pipinya beberapa kali sampai kedua pipinya bengkak-bengkak matang biru. Sebentar kemudian ia tertawa-tawa, suara ketawanya bergema di sepanjang sungai yang diapit dinding karang. Kemudian ia merayap naik melalui dinding yang tidak rata, menggunakan tangan kirinya menangkap dan menginjak celah-celah karang. Cepat sekali gerakannya, seperti seekor monyet saja. Tak sampai 1/4 jam, ia telah berada di atas tanah datar, di lembah sungai di lereng Bukit Liong Kuisan. Tak jauh di sebelah depan, ia melihat puncak di mana 3 tahun yang lalu ia bertanding mati-matian melawan Pat Jiu Sin Ong Liu Gan, di mana ia dirobohkan secara pengecut oleh jarum-jarum beracun Baisan. Hahaha, tiba-tiba Kuiseng tertawa bergelak sambil berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar. Rambutnya riap-riapan karena ketika melawan arus tadi pita rambutnya hilang entah kemana, bajunya robek-robek, kedua pipinya bengkak-bengkak, akan tetapi matanya bersinar terang biarpun mulutnya tersenyum setengah mewek seperti orang mau menangis. Masih terdengar suaranya tertawa-tawa ketika tubuhnya berloncatan dengan gerakan yang luar biasa, tidak seperti manusia lagi, melainkan lebih pantas iblis penjaga gunung sedang menari-nari. Memang patut dikasihani Kuiseng ini. Karena tergila-gila akan kecantikan Liu Luxian dan kecewa melihat watak gadis yang ia cinta, ia menjadi seorang pemabok. Kini setiap kali teringat kepada Luxian ia masih tertawa-tawa. Kemudian, pengalamannya dengan nenek-nenek di dalam neraka bumi benar-benar telah membuat rusak pikirannya, membuat ia tak kuat lagi menahan tekanan batin, membuatnya seperti gila. Kalau teringat kepada nenek-nenek itu, ia menangis. Maka sejak saat itu kembali ke dunia ramai, tawa dan tangis silih berganti dilakukan oleh pendekar muda ini. Seorang pendekar muda yang tadinya terkenal tampan dan gagah perkasa, kini berubah menjadi seorang berpakaian compang camping yang suka tertawa dan menangis, pendeknya berubah menjadi seorang jombel gila. Dan semua ini karena asmara. Akan tetapi, sesungguhnya Kuiseng sama sekali tidaklah gila. Ia hanya seperti orang gila kalau teringat kepada Liu Luxian dan teringat pula kepada si nenek, karena kedua orang itu mengingatkan ia akan semua pengalaman dan perbuatannya. Kalau ia sedang sadar, Kuiseng tetap merupakan pendekar yang gagah perkasa, yang cerdik dan berpemandangan luas. Ia tidak pernah pula melupakan Baisan yang telah berlaku curang dan menyebabkan ia terjungkal ke dalam jurang di puncak Liong Kuisan. Ia tidak pula dapat melupakan guru Baisan, Ban Pilocia yang telah membunuh atau lebih hebat lagi, menodai Ang Xiaohua sehingga wanita itu membunuh diri. Tidak pula lupa kepada Liu Luxian yang telah menolak cintanya dan bahkan menghinanya. Demikianlah, Kuiseng mulai dengan perantauannya. Ia tetap berpakaian seperti jombel, pakaian yang compang camping penuh tambalan, rambutnya riap-riapan, akan tetapi tubuhnya selalu bersih terpelihara. Di dalam perantauannya bertahun-tahun ini, tak pernah ia melupakan tugasnya sebagai seorang gagah, seorang pendekar yang aneh dan sakti.
Namun, tetap seperti dahulu, ia melakukan perbuatannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka dari itu, semenjak ia keluar dari neraka bumi, muncullah di dunia Kang Ou seorang tokoh aneh tak terkenal yang luar biasa, yang menggegerkan dunia Kang Ou karena banyak sekali tokoh-tokoh dunia hitam dihancurkan oleh pendekar gila ini. Akhirnya ada yang mengenalnya sebagai Kim Mo Eng dan makin terkenallah nama ini yang dahulu malah tidak begitu terkenal. Kalau dulu hanya tokoh-tokoh terbesar di dunia Kang Ou saja yang mengenal Kim Mo Eng sebagai seorang pendekar muda yang berkepandaian tinggi, kini dunia Kang Ou mengenal Kim Mo Eng sebagai seorang pendekar gila, sungguh pun jarang ada orang pernah melihatnya beraksi. Dengan demikian, dalam perantauannya, orang-orang yang bertemu dengan Kui Seng hanya mengira dia seorang jembel gila, sama sekali tidak ada yang pernah mengira bahwa dia inilah Kim Mo Eng, tokoh Kang Ou yang baru muncul dan membikin geger dunia persilatan itu. Rasa penasaran di hatinya terhadap Bai San membuat Kui Seng mengarahkan perantauannya menuju ke daerah Khitan. Ia hendak meluaskan pengalaman dan sekalian mencari Bai San atau Ban Pilocia yang keduanya masih mempunyai perhitungan dengannya. Bangsa Khitan adalah bangsa nomad, perantau, yang terkenal gagah perkasa, ulet, dan pandai perang. Karena iklim dan keadaan tanah di mana mereka hidup, yaitu di daerah timur laut yang penuh gunung-gunung, gurun-gurun pasir, dan salju, maka mereka dipaksa oleh keadaan untuk selalu berpindah-pindah tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Inilah sebabnya mengapa suku bangsa Khitan amat ulet dan berani. Dan ini pula agaknya yang menyebabkan Khitan seringkali mengadakan penyerbuan ke selatan dalam usaha mereka mencari tempat yang lebih makmur untuk bangsa mereka. Akan tetapi, berkali-kali mereka terpukul mundur oleh bala tentara kerajaan selatan sehingga akhirnya mereka tidaklah begitu berani melakukan penyerbuan secara liar, melainkan baru berani menyerbu setelah direncanakan terlebih dahulu. Karena usaha mereka yang terus-menerus menyerbu ke selatan inilah, maka bangsa Khitan selalu dianggap sebagai musuh besar oleh orang selatan, dari zaman dinasti manapun juga. Pada waktu Kui Seng melakukan perantauannya ke daerah Khitan, yang dijadikan ibu kota Khitan adalah kota Paoto di lembah Sungai Kuning, termasuk daerah Manchuria Selatan. Rajanya adalah Raja Kuluhan, seorang raja yang terkenal gagah dan suka perang, namun amat dicinta oleh rakyatnya karena ia selalu bertindak adil dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Raja Kuluhan mempunyai belasan orang putra dan puteri, akan tetapi semua itu lahir dari para selil. Adapun permaisurinya hanya mempunyai seorang anak perempuan, yang dengan sendirinya menjadi puteri mahkota. Puteri mahkota ini bernama Puteri Tayami yang semenjak kecil digembleng oleh ayahnya sendiri, pandai menunggang kuda, pandai bermain panah, dan pandai pula mainkan tombak dan pedang. Selain ini, ia pun seorang puteri yang amat cantik jelita, menjadi kenangan dan kembang mimpi semua pemuda Khitan. Namun, tak seorang pun di antara para pemuda berani main-main dengan Puteri Tayami. Bukan saja karena Tayami adalah puteri mahkota, akan tetapi terutama karena mereka gentar menghadapi kegagahan puteri ini. Kalau Tayami sudah ikut maju perang dengan pedang pusaka di tangan, yaitu pedang besi kuning, dengan gendewa dan anak panah menghias bahu, menyengkelit tombak, bukan main hebatnya puteri ini. Entah sudah berapa banyak tentara musuh yang roboh oleh anak panahnya, pedangnya, maupun tombaknya.